Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makoku Gurashi no Trinity, chapter 31 sampai chapter 33. Di sini kita akan diperlihatkan wilayah mirim yang telah dijajah oleh Raja Iblis Clayman. Dan kita juga akan diperlihatkan pecahnya perang yang akan terjadi. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Rimuru Sama bersama para eksekutif dan orang-orang penting lainnya telah mengadakan rapat untuk mendiskusikan langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. Sedangkan di satu sisi, Foss bersama Gobumon telah diberi tugas untuk menjaga area sekitar. Namun di saat Foss sedang mengobrol dengan Gobumon, tiba-tiba ada peri dan seorang bertopeng berlari mendekat ke arah Foss. Dan ternyata, peri dan orang bertopeng itu adalah Ramirez bersama Beretta. Foss dan Gobumon yang melihat mereka itu pun akan mencoba menghentikan mereka. Foss berteriak dan berkata, mulai dari sini, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ramirez yang terbang dengan cepat itu pun hampir menabrak kepala Foss. Ramirez berkata, biarkan aku lewat wahai gadis kecil, aku adalah salah satu dari 10 pilar Raja Iblis Agung, Ramirez sang peri labirin. Hah? Raja Iblis? Foss yang mendengar Ramirez itu pun tidak mengerti apa yang dikatakan peri kecil itu. Foss juga tidak percaya jika peri kecil ini adalah seorang Raja Iblis. Ramirez yang melihat ekspresi Foss yang bingung itu pun berkata, hah? Kau tidak kenal aku ya? Inilah kenapa aku benci gadis kecil yang tidak tahu etika. Selain itu, aku ini juga teman baiknya Rimuru. Ingat itu baik-baik. Karena Ramirez sedang buru-buru, Ramirez pun segera terbang melewati Foss dengan berkata, kalau begitu, sampai nanti gadis kecil, ada yang ingin ku sampaikan kepada Rimuru secepatnya. Di satu sisi, Gobumon yang ingin menghentikan Beretta itu pun justru telah dikalahkan Beretta dengan begitu mudah. Setelah menjatuhkan Gobumon, Beretta menyampaikan permintaan maafnya kepada Gobumon. Segera setelah itu, Beretta akan pergi melewati Foss. Foss yang melihat Gobumon dapat dikalahkan dengan begitu mudah itu pun sangat terkejut. Foss dengan cepat berteriak kepada Gobso yang ada di belakangnya untuk menghentikan peri itu. Sedangkan Foss bermaksud untuk menghentikan Beretta yang telah mengalahkan Gobumon tersebut. Namun di saat Foss berniat menghentikan Beretta, Beretta dengan sangat cepat melewati Foss dalam sekejap. Alhasil, Foss pun tak berkutik sama sekali. Foss bergumam, siapa sebenarnya orang bertopeng itu? Setelah itu, Foss pun segera berlari mengikuti mereka. Dan sampai pada akhirnya, Ramirez telah sampai di ruang rapat di mana Rimuru dan orang-orang penting berada. Ramirez berteriak dan berkata, aku sudah dengar semuanya, negara ini akan dihancurkan. Foss dari kejauhan itu pun sangat terkejut ketika mendengar perkataan Ramirez. Foss bergumam, apa? Negara ini akan dihancurkan? Kenapa bisa begitu? Rimuru kemudian memperkenalkan kepada semua orang jika peri ini adalah kenalannya yang bernama Ramirez, salah satu dari 10 Raja Iblis Agung. Jadi gini Pak, ini adalah peristiwa di mana Rimuru telah mengadakan rapat di episode 15 season 2 part 2 gitu Pak. Foss yang mendengar perkataan Rimuru Sama itu pun sangat terkejut. Ternyata peri itu benar-benar seorang Raja Iblis. Namun Foss merasa aneh kenapa Rimuru Sama dan semua orang tidak panik ketika mendengar perkataan Ramirez jika negara ini akan dihancurkan. Singkat cerita, rapat telah berakhir. Foss kemudian ingin bertemu dengan Three Peacekeepers, namun di sana yang terlihat hanyalah Crucius. Foss kemudian menghampiri Crucius dan bertanya, Crucius Sama, apakah Anda tahu di mana Three Peacekeepers berada? Crucius menjawab, mereka sudah pergi untuk menyusun strategi untuk melawan pasukan Clayman nantinya. Crucius kemudian menceritakan kepada Foss tentang apa yang dibahas di rapat barusan. Crucius berkata, yang dibahas di pertemuan tadi adalah meskipun Rimuru Sama menjadi Raja Iblis, tapi negara Dwargon, dinasti sihir Sarion, dan negara Blue Moon tetap memihak kepada Tempest.
Selain itu, tentang peri yang tiba-tiba datang atau sebut saja Raja Iblis Ramirez, dia mengatakan bahwa Walpurgis akan diadakan. Voss bertanya, apa itu Walpurgis? Grusius menjawab, Walpurgis adalah pertemuan spesial di mana para Raja Iblis akan berkumpul. Voss yang mendengar itu pun sedikit merinding tentang adanya para Raja Iblis yang akan berkumpul. Grusius melanjutkan perkataannya, alasan diadakannya Walpurgis tersebut adalah karena Remurus Sama mengklaim dirinya telah menjadi Raja Iblis. Perkataan Ramirez tentang negara ini akan dihancurkan itu adalah tindakan untuk menentang orang yang mengklaim dirinya sebagai Raja Iblis. Dan katanya, Clement akan menghancurkan negara ini sebagai hukuman. Dan kabarnya, Clement juga sudah mulai menggerakkan pasukannya. Setelah menceritakan itu, Grusius pun pergi. Di keesokan harinya, Albis, Supia, dan Popio telah mengumpulkan semua prajurit Zurazania di lapangan. Popio berteriak dan berkata kepada semua orang, saat untuk menggunakan cakar dan taring yang sudah kita tajamkan telah tiba. Raja Iblis Clement adalah pelaku di balik hancurnya negara Zurazania. Dia mendeklarasikan bahwa raja kita, Carrion Sama, telah melanggar perjanjian antara Raja Iblis. Dan dia juga mengatakan omong kosong bahwa Carrion Sama telah mengkhianati mereka. Ditambah lagi, Clement yang keji itu berencana untuk melenyapkan penduduk dan prajurit yang masih tersisa di Zurazania. Supia melanjutkan, sebenarnya meski kita bergegas sekarang akan butuh 2 hari untuk sampai ke sana. Kita tidak akan bisa mengejar pasukan Clement yang sudah mendahului kita. Albis melanjutkan, tapi kita sekarang punya Tempest yang berpihak pada kita. Dengan sihir milik Remurus Sama, kita akan sampai tepat waktu di medan perang. Tidak ada yang perlu kita takuti, kita hanya perlu percaya pada Remurus Sama dan bertarung bersama prajurit Tempest. Kita akan berangkat besok, hancurkan musuh yang menghalangi jalan kita, dan tunjukkan harga diri kalian sebagai warga Zurazania. Shinso Sasageo. Semua orang pun berteriak, hurra! Setelah itu, semua orang pun akan mempersiapkan peralatan mereka untuk perang. Sedangkan Voss kemudian menghampiri Popio. Voss berkata, Popio Sama, tolong biarkan saya ikut berpartisipasi dalam perang ini sebagai prajurit Lycanthrope. Popio menjawab, ya, kau boleh ikut. Kulihat kau sudah memiliki kemampuan cukup untuk itu. Voss pun berterima kasih kepada Popio. Namun Popio bertanya lagi, tapi ngomong-ngomong, apakah kau sudah bicara kepada atasanmu jika kau akan ikut berpartisipasi dalam perang ini? Voss yang mendengar itu pun sedikit terkejut. Voss belum membicarakan hal ini kepada Gobumon. Segera setelah itu, Voss pun akan pergi untuk menemui Gobumon yang merupakan atasannya. Setelah bertemu dengan Gobumon, Voss berkata, Gobumon-san, apakah aku boleh ikut dalam pertempuran kali ini sebagai seorang Lycanthrope? Gobumon menjawab, di perang ini ada pasukan Goblin Rider yang dipimpin oleh Gupta yang ikut berpartisipasi. Sedangkan kita ditugaskan untuk menjaga kota. Tapi, kau akan kuberikan izin untuk mundur dari tugas ini untuk sementara. Jadi, kau boleh pergi dan mengamuklah sebisa mungkin. Voss yang mendengar itu pun sangat senang dan berterima kasih kepada Gobumon atas izin yang ia berikan. Gobumon berkata, tapi sebelum kau pergi, sebaiknya kau pergi ke bengkel lebih dulu. Perlengkapanmu sepertinya banyak yang rusak. Voss menjawab, baik pak. Setelah itu, Voss pun akan pergi ke tempat bengkel Kurobe. Tapi setelah tiba di bengkel Kurobe, Voss disambut oleh Kaijin dan Kurobe. Kurobe berkata, kau datang di waktu yang tepat, Voss. Kaijin berkata, kau akan pergi untuk bertarung kan? Kalau begitu, kau tidak bisa pergi dengan perlengkapanmu yang seperti itu. Setelah mengatakan itu, Kaijin kemudian memberikan 1 set perlengkapan kepada Voss. Voss yang menerima perlengkapan itu pun sangat kagum. Voss berkata, wah, aku tidak pernah melihat bahan seperti ini di Zurazania. Rasanya sangat berbeda ketika disentuh. Voss berkata kepada Kaijin, tapi uangku sama sekali tidak cukup untuk produk sebagus ini. Kaijin menjawab, kau tidak perlu membayar itu. Kau memang orang dari Zurazania, tapi kau juga penduduk kota ini. Karena itu, kau juga punya hak untuk memakainya. Kurobe berkata, itu benar, kau tidak usah sungkan, Voss.
Fox pun sangat senang sekali dan segera memakai perlengkapan baru tersebut. Setelah itu, Kurobe juga memberikan sesuatu kepada Fox. Setelah Fox membuka itu, ternyata itu adalah 2 buah pisau belati yang sangat luar biasa. Fox pun sangat kagum dengan kualitas pisau belati ini. Kurobe berkata, jatah untuk Stella-chan dan Nemu-chan juga sudah dikemas dalam tas sihir ini. Jika kau bertemu mereka di medan perang, tolong berikan ini pada mereka ya. Fox pun menerima itu dan berkata, baiklah, terima kasih Kurobe-san dan Kaijin-san. Setelah itu, Fox pun pergi. Fox bergumam, aku tidak menyangka ada jatah untuk Stella dan Nemu juga. Mereka berdua pasti akan senang. Aku ingin cepat memberitahu mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan Stella yang telah pergi ke tempat kampung halamannya, yaitu kota naga yang terlupakan. Dan pada akhirnya, Stella pun telah sampai di kampung halamannya sambil membawa beruang tangkapannya. Di sana Stella telah disambut oleh ibu-ibu arisan. Mereka berkata, selamat datang kembali Stella. Dan itu, wah, bukankah itu beruang unicorn yang sangat berkualitas dagingnya? Jangan bilang kau menangkapnya sendiri Stella. Stella menjawab, benar, Milim sama kan sangat suka dengan daging. Karena itu, aku berpikir untuk menghadiahkan ini padanya. Namun pada saat itu, terlihat bawahan Clayman mendatangi mereka dan berkata, woi kalian, sedang apa di situ? Jangan banyak bicara dan cepat kembali bekerja. Fox yang mendengar itu pun terlihat kesal dengan orang yang seenaknya bicara itu. Stella berkata, hah? Siapa kalian? Namun sebelum Stella marah, para ibu-ibu itu pun berkata, iya, maafkan kami akan kembali bekerja. Ibu-ibu itu pun mengajak Stella pergi. Setelah pergi di suatu tempat, Stella bertanya dengan nada marah, apa-apaan mereka tadi? Berani-beraninya mereka berlagak seperti bos di wilayah Milim sama. Ibu-ibu itu kemudian menjelaskan apa yang terjadi kepada Stella. Mereka adalah prajurit Raja Iblis Clayman. Mereka tiba-tiba datang dan tinggal di sini. Katanya, Milim sama sudah memberi izin. Stella menjawab, apa katamu? Milim sama sudah memberi izin? Ibu-ibu itu menjawab, aku tidak tahu detailnya. Tapi, Midre sama juga berkata kepada kami untuk bekerja sama dengan mereka. Stella bergumam, ini pasti ada hubungannya dengan Milim sama yang menyatakan perang dengan negara Zorazania. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.